kita sama-sama mengetahui ya, kalau urusan kepentingan isu pemberantasan korupsi jauh lebih besar dari kasusnya Hasto ini. Satu. Apalagi lawyernya Hasto ini lagi sedang mengusahakan mempertahankan hak-hak konstitusinya, melakukan perlawanan secara konstitusional, secara hukum melalui jalur pengadilan, yaitu pra-peradilan pertama maupun sekarang lagi siap pra-peradilan yang kedua. Harus kita baca karena saya lihat juga di pra-peradilan itu bahwa bukan ditolak gugatannya itu, tapi karena ada dua isu yang diajukan di dalam pra-peradilan itu, maka pengadilan belum dapat menerima atau tidak mendapat menerima atau NO kalau bahasa biasa hukum acara. Nah, sekarang ini mungkin mereka menjadikan andai pun dua menjadi dua gugatan pra-peradilan. Kemarin kan mereka satukan. Ini kan menyangkut teknis beracara atau teknis prosedural yang diatur, yang dinilai oleh hakim pra-peradilan kurang cocok kalau digabungkan seperti itu. Nah, sekarang mereka lagi proses. Tapi sudah terlanjur ditahan gitu nggak apa-apa? Ini menjadi persoalan Pak Heri. Saya dari dulu bukan kena Pak Hasto saja. Dari dulu tidak hanya KPK, aparat penegak hukum, institusi penegak hukum salah memaknai yang namanya penahanan itu. Salah betul ya Pak Benar. Karena di KUHP, penahanan itu bukannya kewajiban. Tidak hanya sekedar hak. Penahanan itu adalah pengecualian. Orang ditahan supaya jika. Orang ditahan jika. Gitu loh. Bukan ditahan dulu, ya kan enggak? Orang itu boleh ditahan apabila atau jika memenuhi kualifikasi 3 hal. Apa tuh? 1, menghilangkan alat bukti. Yang kedua, melarikan diri. Yang ketiga, mengulangi lagi perbuatannya. Itu berpotensi maksudnya, berpotensi menghilangkan alat bukti. Makanya 3 hal ini maka secara hak subjektivitas aparat penegak hukum bisa mengeluarkan yang namanya penahanan tadi Pak Eri. Karena dikhawatirkan. Nah, sekarang mari kita bedah nih, gitu. Mari kita bedah. Apakah kan kasus, kita lihat dulu kasus yang disangkakan kepada Hasto ini apa? Walaupun dia besarnya korupsi, tapi yang sekarang yang ada itu bukan suap menyuapnya, bukan proses suap menyuapnya bahwa Hasto terlibat menyuap KPU dalam rangka Harun Masiku, tapi disangkakan oleh penyidik bahwa Hasto menghalang-halangi. Itulah yang disebut obstruction of justice. Saya menyatakan obstruction of justice itu hanya bisa dilakukan oleh punya power. Orang yang tidak punya power tidak punya. Tidak mungkin. Karena dia tidak mungkin bisa menghalang-halangi seperti itu. Nah, oleh karena itu kita lihat, kita bedah nih. Yang pertama, mungkinkah Hasto ini menghilangkan alat bukti? Berdasarkan keterangan dari penyidik KPK bahwa seluruh alat bukti itu sudah lengkap, maka berani mereka menetapkan. Artinya alat bukti untuk kasusnya Hasto ini sudah ada KPK, tidak mungkin lagi logikanya tidak mungkin lagi Hasto menghilangkan. Dan orang alat buktinya sudah ada gitu di tangan. Satu ini kan logika. Ini hukum itu adalah logika. Ya kan? Yang kedua adalah Hasto dianggap akan melarikan diri. Bisakah secara nalar kita memaknai Hasto akan melarikan diri? Kelihatannya enggak sebagai sekjen ya. Secara nalar, secara common sense. Bagaimana mungkin dia mau melarikan diri? Orang dia lagi mau mempersiapkan proses kongresnya partai PDIP dan jabatannya sekjen. Ini jadi kedua kemungkinan ini udah nggak terpenuhi nih. Yang ketiga, mengulangi lagi perbuatan. Bagaimana mungkin mengulangi lagi perbuatan dia? Perbuatan ini ya. Orang peristiwa pemilu yang itu akan nanti 2029 gitu loh. Masih jauh ya. Masih jauh. Belanda masih jauh. Bro. Kalau kata anak-anak sekarang ini. Iya. Jadi oleh karena itu menurut pandangan hukum saya, ya kan alhamdulillah saya jadi lawyer ini udah puluhan tahun juga. Sudah melebihi 25 tahun, 30 tahun. Menurut pandangan dan feeling saya, inilah yang tidak memenuhi. Itulah yang selalu saya protes.
Kenapa aparat penegak hukum selalu dengan alasan bahwa kami punya kewenangan, kami punya kekuasaan, kami punya hak untuk memberikan tafsir berdasarkan sikap subjektivitas kami yang kami tahan. Padahal penahanan itu adalah pengecualian.